Kami sebagai penasihat hukum, kami berusaha untuk mencari yang di persidangan kan yang kami butuhkan adalah saksi dan bukti dan membuktikan perkara ini demi klien kami Bambang Tri. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini. Mas, memang ini kami menemui kesulitan dan itu malah Bambang Tri malah marah-marah dan lain sebagainya bahwa kami tidak bisa menghadirkan saksi, nanti kami akan hadirkan saksi sendiri. Dan puncaknya sebenarnya kemarin itu karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat, ya sudah, berarti kan semuanya kita ikut mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas dan mendalami bagaimana situasi ya ketika ya para kuasa hukum ini bersikap terhadap tindakan Bambang Tri itu memecat ya salah seorang pengacara yang selama ini begitu getol yang membela dan memperjuangkan dirinya. Kenapa Bambang Tri kemudian ya mau berjalan untuk kemudian berjuang sendiri, melakukan pembelaan sendiri terhadap dirinya? Mampukah ia melakukan hal itu? Ya. Dan apa pula yang kemudian membuat Bambang Tri melakukan hal senekat memecat para kuasa hukum? Kita bisa menduga bahwa Bambang Tri ini betul-betul sudah frustasi ya. Frustasi menghadapi kenyataan ini dan bisa jadi bahwa peristiwa beberapa tahun yang lalu itu bakal terulang kembali. Dia akan merasakan hidup lagi di balik jeruji besi, bagaimana ya merasakan kehidupan ya tidak lagi bebas menghirup udara kebebasan. Dan itu Bambang Tri ya mau berjuang sendiri menghadapi ya sidang berikutnya pada saat ya melakukan pledoi atau pembelaan. Dan situasi itu betul-betul ya bakal dihadapinya Bambang Tri ya seorang diri, karena dia sendiri telah bersikap untuk kemudian ya memecat ya para kuasa hukum. Situasinya memang karena Bambang Tri menganggap ya para kuasa hukum ini ya menghadirkan saksi atau saksi-saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Bambang Tri. Di satu sisi Bambang Tri juga tidak bisa menghadirkan saksi yang selama ini sering disebut-sebutnya. Ya, bukti-bukti yang selama ini sering disebutnya katanya ditulis dalam buku Jokowi Undercover itu. Ya, dia sering mengatakan seperti itu, tapi toh faktanya juga tidak bisa. Ini yang kemudian membuat Bambang Tri betul-betul sepertinya frustasi lalu kemudian mengambil keputusan itu. Nah, kita akan coba simak dulu ya bagaimana penjelasan dari para kuasa hukum Bambang Tri ini atas kejadian itu. Kita simak dulu sama-sama. Teman-teman media, jadi hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret, saya Andika Dian Prasetyo, saya koordinator dari tim Surakarta. Jadi dasarnya adalah persidangan yang sebelumnya, bahwa rekan kami, salah satu rekan kami yaitu rekan Zainal Mustafa itu diperlakukan dipecat oleh Bambang Tri karena Bambang Tri merasa dia di sini adalah bos. Yang pertama yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri itu adalah demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat, yaitu mengadakan pro bono, jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi kita tidak dibayar dalam perkara ini karena Bambang Tri dinilai, kami nilai sebagai pihak yang memerlukan bantuan hukum, maka kami memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi dalam kerja walaupun kami gratis, kami harus profesional. Salah satu tim kami dipecat dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami. Jadi kami mundur semua. alasannya untuk pemecatannya sendiri? Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan pada Bambang Tri sendiri. Karena kami sebagai penasihat hukum sudah bekerja maksimal mungkin, bahwa kami juga komunikasi dan lain sebagainya. Kami juga berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi, berusaha untuk menghadirkan bukti dan lain sebagainya, tapi komunikasi kurang diterima oleh Bambang Tri. Sidangan yang kami butuhkan adalah saksi dan bukti.
membuktikan perkara ini demi klien kami Bambang Tri. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini. Mas, memang ini berakses dari sidang sebelumnya di mana Bambang Tri memohon dari majelis hakim agar pengacara Yahya Mustafa dikeluarkan dari persidangan itu ya? Dipecat. Jadi kata-katanya kemarin adalah dipecat karena saya adalah bosnya. Di persidangan, di muka sidang. Kemarin ini berarti pemecatan dari Kamis. Mas, komunikasi yang terkendala apa karena di dalam persidangan atau waktu itu di luar persidangan? Sebenarnya begini, saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri itu komplain pada kami. Komplainnya ya terkait dengan masalah mungkin dengan saksi, karena kan kami juga harus membuktikan saksi, kami yang harus menghadirkan saksi karena Bambang Tri kan ada di dalam tahanan kan gitu. Jadi kami yang bergerak, kami menemui kesulitan dan itu malah Bambang Tri malah marah-marah dan lain sebagainya bahwa kami tidak bisa menghadirkan saksi, nanti kami akan hadirkan saksi sendiri. Dan puncaknya sebenarnya kemarin itu karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat. Ya sudah, berarti kan semuanya kita ikut mundur. Oke. Ini yang tim Solo saja atau semua? Semua tim kita. Ya, itu situasi yang nampak ya, bagaimana memang sudah terjadi perpecahan antara Bambang Tri dan para kuasa hukumnya, ya. Sehingga ketika Bambang Tri ya akan berjuang sendiri, ya ternyata bahwa dia mengambil sikap memecat para kuasa hukum ini. Wah, ini kan betul-betul sebuah sikap ekstrem ataukah ini sebuah blunder besar, ya kita akan nanti lihat di ujungnya. Tetapi apa yang diambil oleh Bambang Tri paling tidak ya kita bisa menganalisa. Pertama bahwa dia memecat dia punya kuasa hukum mungkin karena kuasa hukum ini tidak bisa menghadirkan saksi sebagaimana yang diharapkan oleh Bambang Tri, sebagaimana yang menjadi keinginan kuat dari Bambang Tri agar saksi-saksi yang sering dia sebut-sebut itu bisa dihadirkan. Tapi ternyata pengacara ini tidak bisa menghadirkannya. Nah, mungkin Bambang Tri menganggap bahwa kalau tidak bisa menghadirkan saksi yang kita butuhkan, ya buat apa ada kuasa hukum? Biar saya saja yang hadapi ya seorang diri. Karena seharusnya ya saksi-saksi yang bisa betul-betul meringankan Bambang Tri itu bisa dihadirkan, tapi kan faktanya tidak. Nah, ini yang kemudian membuat Bambang Tri boleh jadi mengambil keputusan itu. Kemudian hal lain adalah bahwa bisa jadi Bambang Tri ini sudah sangat frustasi sekali, sudah puncak frustasinya, ya, karena selama dalam persidangan, ya, tidak ada bukti-bukti dan fakta-fakta kuat yang bisa mendukung dia punya ya upaya pembelaan. Nah, sejak awal memang ini telah menjadi sebuah perdebatan ya baik di ruang sidang maupun di luar ruang sidang bahwa ya bukti-bukti yang sering disebut-sebut mereka dan saksi-saksi itu juga tak kunjung pernah muncul dan dihadirkan di muka sidang. Harusnya ya bahwa sebelum ya perkara itu kemudian berjalan, ya Bambang Tri dan para kuasa hukum seharusnya sudah mempersiapkan dengan sangat matang baik saksi-saksi maupun bukti-bukti dan fakta-fakta yang betul-betul bisa mendukung dia punya ya tuntutan ini. Tapi situasinya malah terbalik, tidak bisa menghadirkan bukti-bukti itu. Dan ini bakal betul-betul ya bernasib seperti tahun-tahun dulu ketika dia pernah didakwa juga karena menulis buku Jokowi Undercover 1 ya yang berujung dia di penjara. Kita bisa melihat bahwa memang Bambang Tri sudah saking frustasinya ya, dan kita akan melihat nanti seperti apa dalam sidang berikutnya situasi sulit yang akan dihadapi oleh Bambang Tri. Akankah dia berjuang menghadapi seorang diri ya dengan kondisi yang dia sudah tidak tenang seperti itu, nampak sekali rasa frustasi, dan itu nampak ketika beliau memecat para kuasa hukum. Kita akan menantikan nanti seperti apa. Ini hal yang tentu ditunggu oleh publik
dan sidang putusan hakim nantinya itu betul-betul akan mengakhiri situasi polemik ini. Dan kita berharap bahwa dengan adanya kepastian hukum itu, maka clear sudah, ya mubahalah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dan siapapun yang kemudian ya melanggar hukum harus diberi hukuman efek jerah supaya hal ini tidak menjadi presiden buruk bagi perjalanan bangsa, karena seorang warga negara yang kemudian menggugat kepala negaranya tidak ditunjang oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.